Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SMA Negeri 28 Jakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu pengurus komite, yang saya hormati Bapak Ibu orang tua peserta didik SMA Negeri 28 Jakarta, dan anak-anakku sekalian peserta didik SMA Negeri 28 Jakarta yang saya cintai dan yang saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Marilah tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan beribu-ribu nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat walafiat. Sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah Allah berikan kemudahan dan kelancaran kita. Insya Allah akan memulai aktivitas atau kegiatan di pagi hari ini dengan tadarus. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, tidak lupa marilah kita senantiasa menyampaikan salawat serta salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kita menjadi umat yang selalu taat dan patuh terhadap ajarannya, dan insya Allah kita selalu berharap dan berdoa mudah-mudahan mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, tidak terasa hampir 3 bulan kita sama-sama belajar, bekerja, dan beraktivitas di rumah. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, saya bisa memahami bagaimana sesungguhnya kalian merasa rindu dengan orang-orang yang selama ini biasa berinteraksi dengan kita atau dengan kalian. Selama ini juga kalian tetap harus menahan diri, tidak bisa pergi kemana-mana terlebih dahulu karena kondisi saat ini di mana wabah COVID-19 belum berakhir dari negeri kita. Disinilah letaknya, maka saya bisa memahami bagaimana sesungguhnya kalian memendam rasa rindu terhadap teman-teman kalian. Termasuk di dalamnya bisa jadi, dan saya yakin juga sesungguhnya kalian juga memendam rasa rindu terhadap Bapak Ibu guru. Nah, oleh karena itu anak-anak sekalian, karena saat ini wabah corona masih belum berakhir, maka kita dituntut untuk bersabar. Kita dituntut untuk bisa menjaga diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita dengan cara kita mematuhi protokoler kesehatan. Ketika kita terpaksa harus keluar dari rumah, tapi saya berpesan kalian tidak perlu kemana-mana. Kalau tidak urgent banget, kalian tetap harus mengikuti protokoler kesehatan dengan menggunakan masker, sering mencuci tangan, dan juga bisa kalian membawa hand sanitizer. Anak-anak sekalian, kita semua dituntut untuk bersabar. Ini juga sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisyabri wassalah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang sabar. Nah, dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 153 tadi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan kepada kita supaya kita selalu bersabar. Di samping sudah barang tentu kita tetap sholat, karena sesungguhnya dengan bersabar maka kita insya Allah akan bisa menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, dan menjaga orang-orang yang kita sayangi termasuk lingkungan di sekitarnya. Untuk itu anak-anak sekalian, bahwa kesabaran ini sesungguhnya tidak ada batasnya.
bukan semata-mata karena wabah corona, tetapi dalam berbagai hal pun, dalam berbagai aktivitas kita tetap harus bisa bersabar. Terlebih dengan adanya kondisi wabah corona saat ini, sesungguhnya memberikan pembelajaran bagi kita bahwa kita harus bersabar dalam segala hal. Selama ini ketika kalian berada di rumah yang mungkin biasanya kalian harus atau biasa beraktivitas di luar rumah, kemudian biasa bersengkrama dengan teman-teman kalian, biasa berolahraga di luar rumah, tapi saat ini kalian terpaksa harus berada di rumah. Nah, oleh karena itu hilangkan rasa terpaksanya dengan cara kita bersabar terlebih dahulu. Mudah-mudahan wabah corona ini bisa berlalu sehingga kita semua bisa beraktivitas seperti halnya sebelum adanya wabah corona. Kemudian anak-anak sekalian, hari ini adalah hari terakhir di pembelajaran tahun ajaran 2019-2020, yang berarti setelah itu kalian akan memasuki masa liburan semester genap. Untuk itu saya tetap berpesan kepada kalian, walaupun di masa liburan, tolong kalian tetap beraktivitas di rumah, menjaga diri. Kalian bisa melakukan aktivitas-aktivitas apa saja di rumah yang sesungguhnya bisa memancing atau bisa memunculkan kreativitas, inovasi, dan hal-hal lain yang bersifat produktif bagi diri kalian sendiri. Lagi-lagi saya selalu akan mengingatkan kepada kalian tetap menjaga, tidak perlu banyak aktivitas di luar selagi wabah ini belum berakhir. Dan saya berkeyakinan bahwa apapun yang bisa kalian lakukan di rumah sesungguhnya adalah aktivitas-aktivitas yang bisa memberikan manfaat untuk kalian sendiri. Kalian bisa membaca, kalian bisa berkarya, atau apapun juga yang sekiranya bisa melindungi diri kalian dan juga keluarga kalian serta masyarakat yang ada di sekitar kita. Demikian anak-anak sekalian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan juga lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Selamat mengikuti tadarus di pagi hari ini. Mudah-mudahan yang membaca dan juga kita yang mendengarkan atau mengikuti tadarus dari rumah masing-masing selalu dilimpahkan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Muhammad Rafi Hamdi dari kelas 10 MIPA 5 yang akan memimpin tadarus pada pagi hari ini. Marilah kita siapkan Al-Quran masing-masing bagi yang muslimah untuk segera memakai hijabnya. Bibarakatil Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita buka Al-Qur'annya, surat Ali Imran ayat 195. Bismillahirrahmanirrahim. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم
عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعدكم من بعد، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، أولئك لهم أجرهم عند ربهم، إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا مطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا.
وآتوا النساء صدوقاتهن نحلة فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah keturunan dan sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman, yang disakiti pada jalan-jalanku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan aku hapus kesalahan mereka. Dan pasti aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sebagai pahala dari Allah dan sisi Allah ada pahala yang baik. Jangan sekali-sekali kamu terperdaya oleh kegiatan orang-orang kafir yang bergerak di seluruh negeri. Itu hanyalah kesenangan sementara. Kemudian tempat kembali mereka ialah neraka Jahanam. Jahanam itu seburuk-seburuknya tempat tinggal. Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka akan mendapat surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya sebagai karunia dari Allah. Dan apa yang di sisi Allah lebih baik daripada orang-orang yang berbakti. Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka. Karena mereka berendah hati kepada Allah dan mereka tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Dan tetaplah bersiaga-siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dan dirinya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk. Dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, ataupun 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Dan berikanlah mas kawin mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pembelian itu dengan senang hati.
Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan. Kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, berilah mereka belanjan, pakaian, dan hasil harta itu. Tercapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Dan ujilah anak-anak yatim itu sebagaimana cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapat mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya, dan janganlah kamu memakannya harta anak yatim melebihi batas kepatutan, dan janganlah kamu tergesa-gesa menyerahkan. Sebelum mereka dewasa, barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah dia memakan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adalah saksi-saksi, dan cukuplah Allah sebagai pengawas. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sebelum kita mengakhiri tadarus pada pagi hari ini, alangkah lagi kita berdoa. Diawali dengan istighfar 3 kali dan ayat kursi. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سينة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلالك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا
وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Semoga dengan tadarus kita hari ini Allah akan senantiasa melimpahkan rezeki dan kesehatan kepada kita dan Allah membukakan pintu maaf dan memberikan pahala di bulan yang suci ini. Amin ya rabbal alamin. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.